saudara semuanya diberkati Tuhan dan juga dijaga. Percaya kesehatannya, Tuhan Yesus sungguh adalah Tuhan yang baik. Tapi kita juga mau punya kesabaran untuk menjaga kesehatan kita. Ya, jangan kerumunan dan jangan sering pergi-pergi ya, berkumpul-kumpul ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Hari ini kita lihat ayat ini sungguh memberikan kita suatu confirmation bahwa sebagai manusia kita cenderung kadang-kadang give up ataupun mudah putus asa dan tidak sabar menantikan jawaban doa kita. Perhatikan banyak sekali anak muda yang sering sekali give up dan tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Karena apa? Frustrasi. Yesus mengatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Di sini dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu, yang berseru kepadanya. Nah, kita wajib setiap hari dan setiap saat berdoa, karena jika tidak, kita tidak akan memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan Yesus kita. Saya udah berapa kali saya mengatakan dalam 9 bulan, 10 bulan ini, hampir setahun, ya saya punya lifestyle dirubah oleh Tuhan. Kamu bilang, Pastor, what do you mean my lifestyle dirubah oleh Tuhan? Sebenarnya saya punya lifestyle itu dirubah oleh Tuhan itu, nah contohnya, setiap pagi saya pergi ikut doa pagi. Setiap hari, setiap 2 hari saya akan siapin khotbah morning sermon. Ini hal-hal yang tidak pernah saya berpikir saya bisa melakukan. Tapi sesudah 10 bulan ini menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan dan sukacita. Kebiasaan bukan yang jelek, tapi kebiasaan yang indah, di mana setiap saat kita bisa belajar firman Tuhan. Ya, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya baca, saya belajar, saya lihat, saya renungkan, saya meditasi firman Tuhan yang akan disampaikan. Itu sudah menguatkan aku. Sebelum COVID ini, kemungkinan pendeta ya udah 2-3 hari, seminggu ya udah 2 kali berdoa. Siapkan khotbah cuma 2 kali. Ini tidak. Ya ini mau Zoom, itu mau meeting, itu mau Zoom. Dan kita siapkan. Nah ini di sini dengan tidak langsung, kalau kita mempunyai komitmen dan kelinduan untuk mau melayani, seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan, kita sendiri juga dikuatkan oleh Tuhan. Nah, kadangkala kita kecewa dan kehilangan semangat. Kita berpikir seolah-olah doa kita tidak akan didengar Tuhan Yesus kita. Of course kadang-kadang bilang, Tuhan kok COVID ini bisa hantam ini Indonesia begitu parah. Tuhan, COVID ini kenapa ya bisa menimpa keluarga ini. Kasihan Tuhan. Kadang-kadang kita tanya, Tuhan, usaha saya mau sampai kapan? COVID ini belum selesai-selesai. Janganlah kita menyerah. Jangan kita putus asa. Surga nampak seolah-olah mempunyai pintu besi yang menghalangi doa kita mencapai Allah. Kadang-kadang bukan kok nggak datang-datang solusinya, tetapi Yesus menghendaki kita senantiasa berdoa sekalipun belum ada tanda-tanda jawaban atas doa kita. Kadang-kadang kita bingung, kapan ya Tuhan saya bisa melewati ini. Jangan kita menyerah. Jika kita menyerah, hidup dalam tangan Yesus, menyerahkan kita, Dia bukan hanya mendengar doa kita, tetapi Ia juga akan menjawab doa-doa kita. Kita serahkan di tangan Tuhan. Berkatilah usaha saya Tuhan. Sekarang dalam keadaan seperti ini Tuhan, tolonglah Tuhan. Dan kita juga harus mau rajin cari market, belajar, inovasi, berpikir apa yang harus kita lakukan. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak, dia tidak. Tuhan Yesus kita tidak akan terlambat ataupun berambat-ambat dalam membalas doa kita. Tetapi kitalah yang harus bersabar dan belajar menerima segala sesuatu sejalan dengan rencana dan jadwalnya Allah. Saudara sekalian, jangan kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau sekarang juga Tuhan. Kalau enggak saya tinggalkan engkau. Jangan seperti itu. Sesungguhnya apa yang kita perlukan telah tersedia, tapi hal itu akan dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat.
Ketika kita menabur benih, benih itu tidak bertumbuh dalam waktu semalam, ya bukan. Ia memerlukan waktu beberapa hari untuk mentumbuh. Dan kita akan menuai setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Demikian juga dengan doa-doa kita. Kadang-kadang kita harus berdoa untuk jangka waktu yang lama baru kita dapat menikmati hasilnya. Ingat, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Dan tak peduli apa masalahmu, bagi Tuhan Yesus, jawabannya amat mudah. Jadi, jangan berhenti berdoa. Ingat, kita bisa bilang, Tuhan, saya sudah berdoa setahun. Kenapa ya belum ada perubahan? Jangan menyerah. Kita dengan iman percaya, perubahan itu sudah terjadi. Mujizat telah mulai bekerja. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita akan diberkati, dilindungi, ditolong oleh Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian, jangan berjemu-jemu. Jangan menyerah. Jangan kita jauh dari Tuhan. Justru di dalam pergumulan, di dalam kesusahan, kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa dan mempunyai hubungan intim dengan Dia. Kita akan lihat tangan Tuhan tidak terlambat untuk mengangkat kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari tetap semangat dan percaya. Tuhan telah bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau meyakinkan kita bahwa Engkau tidak akan mengurungkan waktu untuk membantu dan menolong anak-anak Engkau yang berseru kepada Engkau. Tuhan Yesus, bentuklah kami Tuhan. Di dalam pandemi ini Tuhan, biarlah kami belajar sabar, belajar bisa slow down dan berpikir kebaikan Engkau, kasih sayang Engkau, dan berkat Engkau yang begitu berarti di dalam kehidupan kami. Tuhan, jagalah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami butuh pertolongan dari Engkau. Hanya Engkau kekuatan kami. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau ada tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas janji Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang kena COVID. Tuhan, Engkau sembuhkan. Ikut campur tangan. Berikan mereka semangat dan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga ingat berdoa untuk bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya jajaran kepemimpinan, dan juga dokter-dokter dan suster Tuhan yang di front line, berkatilah kesehatan mereka. Terima kasih Bapak. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlambat
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup